Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weci Sutra Octavia, jurusan Hukum Keluarga Islam 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kami, yaitu hadis akam. Saya akan membacakan hadis dan ayat tentang hukum keluarga Islam, yaitu berkaitan dengan pernikahan. Baiklah, saya akan membacakan 5 hadis terlebih dahulu, yaitu hadis yang pertama, hadis riwayat Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Iza tazawwajal abdu faqad kammalanah lanas fadaini falyattaqillaha fiyannas fil baqi, yang artinya, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah yang separuh yang lainnya. Sebab diturunnya hadis ini, yaitu Allah menganjurkan setiap umatnya agar melaksanakan pernikahan, karena itu adalah suatu ibadah, serta untuk menyempurnakan separuh dari agamanya. Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Kuzaimah, dan Ibnu Hibban. Baraka Allahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Artinya, semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan. Sebab diturunnya hadis ini, yaitu Allah akan selalu memberkahi umatnya apabila ia telah beribadah kepada Allah, apabila ia telah menebarkan kebaikan kepada sesamanya. Yang ketiga, hadis riwayat At-Tirmizi. Arba'un min sunanil mursalina al-haya'u wat-ta'aturu was-sawaku wan-naka'u. Artinya, ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu rasul malu memakai wewangian. Yang kedua, bersiwak dan menikah. Sebab diturunnya hadis ini, yaitu Allah mengajarkan agar umatnya mengikuti sunnah rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul agar umatnya mengikuti. Yang keempat, hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. La tuwato'ha milhata tado'a. Artinya, janganlah disetubuhi atau dikawini seorang wanita hamil karena zina hingga ia melahirkan. Hadis ini turunnya yaitu karena Allah mengingatkan pada umatnya agar umatnya tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya, hadis yang kelima, hadis riwayat Ahmad. Man kan yumin billah wal yawmal akhir fulu yuskima ahazra ghairi. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah
dengan hari akhir, janganlah dia menyirami airnya, menabur kepada orang lain. Sebab diturunnya hadis ini yaitu Allah mengingatkan pada umatnya agar ia tidak melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Umatnya agar mengikuti sunnah Rasul yang telah Allah turunkan sebagai pedoman, yaitu hadis dan Al-Quran. Itulah 5 hadis yang berkaitan tentang pernikahan. Selanjutnya saya akan membaca dan menjelaskan 5 ayat tentang pernikahan. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat, yaitu kebesaran Allah. Sebab diturunnya ayat ini, yaitu semua umat manusia harus mengetahui bahwa setiap yang ada di dunia ini, yaitu adanya berpasang-pasangan. Allah selalu menciptakan semua yang ia ciptakan semua berpasang-pasangan. Seperti adanya perempuan, adanya laki-laki, siang, malam, dan lain sebagainya. Ayat yang kedua, Quran surat Al-Qiyamah ayat 39. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Artinya, lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Sebab diturunnya ayat ini, yaitu tidak bisa dipungkiri oleh manusia bahwa adanya laki-laki maka berpasangan dengan perempuan. Kemudian ayat yang ketiga, Quran surat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu manakuha abaukum minan nisa illa ma qad salafa innahu kana faqisa tawwa maqtan wasa'a sabilan. Artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa lalu atau yang lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan itu adalah seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Sebab diturunnya ayat ini, yaitu Allah mengingatkan pada umatnya agar tidak ada kejadian atau hal yang terjadi bagi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahnya, karena sungguh Allah sangat tidak menyukai atau sangat membenci perbuatan yang demikian. Kemudian yang keempat, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum man anfusikum azwajan
jallataskunu ilaiha. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Sebab diturunnya ayat ini yaitu agar manusia dapat memilah dan memilih suami ataupun istri untuknya, karena Allah telah menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Maka dianjurkan atau disunahkan bahwa pilihan dalam suatu mencari calon istri ataupun suami dapat dipilih secara langsung dari suami ataupun istri-istri. Selanjutnya ayat yang kelima, Quran surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa asaduqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu ni'am mari'an. Artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Sebab diturunnya ayat ini yaitu setiap laki-laki yang menikahi perempuan harus memberi berupa mahar sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak tergantung dengan berapa ataupun jumlah yang diberikan. Yang penting sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati. Dan apabila istrinya menyerahkan kembali sebagian dari mahar yang telah diberikan oleh sang suami, maka tidak apa-apa untuk suami menerimanya, tetapi dengan penuh kerelaan dari sang istri, maka itu diperbolehkan. Baiklah, dari yang saya jelaskan tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu dapat kita ambil kesimpulan bahwa apa yang telah Allah turunkan, maka itu ada pengertian dan ada sebabnya untuk umat manusia, khususnya umat muslim, yaitu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan hadis ayat tersebut menjelaskan semua apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada kesalahan ataupun salah pembacaannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.